Halo semuanya, bertemu lagi nih di Project Film. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, kita akan menceritakan film yang berjudul Big Brother yang rilis pada tahun 2018 lalu. Fokus film ini yaitu seorang guru baru yang akan mengajar di salah satu sekolah yang sedang krisis finansial dan faktor kenakalan murid-muridnya. Guru ini bernama Chen yang dulunya adalah mantan tentara yang beralih profesi sebagai guru. Dulunya, dia adalah salah satu murid di sekolah ini juga. Dia amat sangat-sangat nakal, sehingga membuat kepala sekolahnya memasukkannya ke dalam akademi militer. Tetapi, sekarang ia memutuskan untuk keluar dari tentara dan memilih untuk menjelajahi dunia demi mencari sisi lain dari kehidupannya. Chen melakukan penjelajahan ke banyak negara, sampai pada akhirnya ia kembali ke tempat asalnya, yakni sekolah Takji, yang sesuai dengan nasihat dari kepala sekolahnya dulu. Hal itulah salah satu alasan Chen kembali ke sekolah Takji. Dan bagaimana keseruannya? Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Di awal film, ada tokoh utama bernama Henry Chen yang melamar menjadi guru di SMA Takji. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Tuan Chen pun diterima menjadi guru di SMA Takji. Di hari pertamanya bekerja, Chen langsung menjadi wali kelas di salah satu kelas yang terkenal dengan murid nakalnya. Saat Chen masuk ke kelas, dia melihat kelas yang sangat-sangat berantakan, di mana murid-muridnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing, seperti memasak, main game, bermain gitar, dan tidur. Chen pun terus berusaha mencoba untuk mendapatkan perhatian dari murid tersebut. Namun, hal itu tidak pernah berhasil. Chen yang tidak kehabisan akal langsung mengaktifkan air kebakaran dengan menembaknya dengan kapur dan karet. Setelah jam istirahat, geng murid pun nongkrong dan merokok sambil membicarakan agar bisa menyingkirkan guru Chen. Tiba-tiba datanglah anak-anak basket yang mengusir mereka. Sepulang sekolah, mereka pun melihat para anak basket sedang bermain bola basket. Karena dendam Li Weichong, ia pun menaruh botol di tengah lapangan sehingga membuat salah satu pemain basket pun terjatuh. Karena kelakuannya, mereka pun diberi hukuman oleh Miss Liang dengan menyalin tulisan sebanyak 20 kali. Karena mereka malas mengerjakannya, mereka pun mengerjai Miss Liang dengan berpura-pura memberikan tugasnya dan di dalamnya terdapat ular yang membuat Miss Liang pun kaget. Esoknya, Departemen Pendidikan datang ke sekolah Takji. Mereka melihat-lihat keadaan dan kondisi sekolah tersebut. Di sisi lain, Chen menuju kelasnya namun dijahili oleh murid-muridnya. Sayangnya, hal itu tidak mempan terhadap Chen, melainkan Tuan Chen mampu membalikkan jebakan tersebut. Tuan Chen pun berusaha membuat kelasnya menjadi hidup dengan cara kuis sederhana, dan yang bisa menjawab pun bisa pulang. Ketika jam istirahat, lagi-lagi Li dan teman-temannya berantem dengan tim basket di kantin sekolah, sehingga membuat Li dan keempat temannya dikeluarkan dari sekolah. Karena kejadian tersebut, Tuan Chen pun membujuk kepala sekolah agar mengurangi hukuman tersebut. Kemudian, Tuan Chen memberikan formulir yang harus diisi oleh kelima anak tersebut jika mereka masih ingin bersekolah di sekolah itu. Keempat temannya mengambil formulir tersebut, namun Li pergi begitu saja. Hal ini membuat Tuan Chen penasaran dan mencari siapa sebenarnya murid-muridnya tersebut. Dari kelima muridnya tersebut, yang pertama yaitu Zufa, yang berasal dari Pakistan dengan hobi menyanyinya sejak kecil, namun sering dihina oleh teman-temannya karena suaranya yang jelek. Selanjutnya adalah Wang, seorang cewek tomboy yang ingin menjadi pembalap. Semenjak kecil ia resah karena ayahnya yang lebih suka mempunyai anak laki-laki daripada anak perempuan. Dari situlah ia berusaha mengubah penampilannya menjadi anak laki-laki, namun ayahnya tetap tidak menyayanginya. Selanjutnya ada anak kembar bernama Guan Xiang dan Guan Shicheng yang semenjak kecil hidup dari keluarga yang kurang sehat. Ibunya pergi dengan orang lain dan ayahnya tiap hari hanya bisa mabuk-mabukan tanpa memperhatikan mereka berdua.
Karena hal itulah membuat nilai-nilai dari murid-murid tersebut menjadi buruk dan membuat kualitas dari sekolah Takji dikatakan buruk oleh Departemen Pendidikan. Lee yang memilih tidak melanjutkan sekolah, pada malam harinya ia bekerja di suatu restoran sebagai pelayan. Tiba-tiba, ia mendengar obrolan dari para pejabat yang akan menggusur sekolah Takji karena sekolah itu akan ditutup. Mereka mengambil kesempatan itu untuk membangun bisnis di sana. Lee tiba-tiba tergiur dengan korek api emas milik Ken. Karena Lee mencuri korek api tersebut dan ia ketahuan, ia pun lalu dipukuli oleh anak buah Ken. Karena Ken melihat identitas Lee, dia pun menawari suatu pekerjaan kepada Lee. Chen yang masih sibuk mencari Juva menemukannya ketika Juva sedang dikejar-kejar oleh preman pasar. Karena Juva telah mencuri tiket konser dan ternyata ia juga mencuri tiket dari ayahnya sendiri. Setelah berhasil melerai mereka berdua, kemudian Chen pun memberikan Juva motivasi tentang bernyanyi. Dan Chen mengajak Juva untuk bernyanyi di depan orang banyak. Esoknya, Chen menemui ayah dari dua anak kembar, yaitu Guan. Ia memberikan sedikit pengarahan kepada ayahnya. Selanjutnya, di sisi lain, Wang sedang belajar dengan adiknya dan ia diberi makeup oleh ayahnya karena akan dikenalkan dengan seorang laki-laki yang akan menikahinya. Hal itu pun membuat Wang kesal karena ia tidak mau. Kemudian, Wang pun pergi menggunakan mobil ayahnya. Tiba-tiba, ia pun dicegat oleh Chen yang mengajak Wang untuk bermain mobil balap. Ternyata nih, Wang akan balapan dengan ayahnya sendiri. Mereka berdua akhirnya balapan dan balapan pun dimenangkan oleh Wang. Ayah Wang yang tidak terima akhirnya pun menantang Wang untuk mengendarainya di jalan raya. Namun di tengah-tengah balapan, ayahnya pun kecelakaan yang menyebabkan tangannya kesleo. Mengetahui hal tersebut, Wang pun turun dari mobil. Namun hampir saja nih, si Wang ditabrak oleh truk. Namun dia masih berhasil untuk menghindar. Ayah Wang yang mengira bahwa Wang sudah mati membuatnya menangis dan mengutarakan semua isi hatinya bahwa sebenarnya ia sayang kepada Wang. Karena hal itu, mereka berdua pun menjadi akrab. Di sisi lain, Tuan Cheng mengirimkan beberapa muridnya, tak terkecuali Xiang dan Chi Cheng ke pusat rehabilitasi untuk belajar. Dan betapa kagetnya, ternyata narasumbernya adalah ayah mereka sendiri. Ayahnya pun mengutarakan isi hatinya. Dan dari pertemuan tersebut, akhirnya keluarga mereka pun menjadi bersatu lagi. Berpindah ke Lee, yang mendatangi tempat Ken untuk menerima tawaran kerjaan yang akan diberikan oleh Ken. Ken pun menjelaskan bahwa besok ada sebuah pertandingan MMA. Karena ia tidak ingin kalah, ia menyuruh Lee untuk memberikan obat kepada lawannya saat pertandingan nanti. Si Tuan Chen pun selanjutnya melakukan pendekatan dengan keluarga Lee. Lee di mata neneknya adalah anak yang baik karena Lee selalu menceritakan kehidupannya kepada neneknya bahwa dia adalah anak yang sangat baik. Tanpa sengaja, Tuan Chen menemukan obat yang diberikan oleh Ken tadi malam. Kemudian, pada malam harinya, di pertandingan MMA, Lee melancarkan asuhnya, namun sayangnya ia ketahuan dan ia pun disiksa dan dimasukkan ke loker ganti pemain MMA. What's this? Come on, have a drink. Drink. Tak lama kemudian, datanglah Tuan Chen untuk mencari Lee. Awalnya, mereka semua tak memberitahu di mana Lee berada. Namun, karena terdengar ada suara di dalam loker, Chen pun melancarkan serangannya. Singkat cerita nih, Chen menang melawan mereka semua, tak terkecuali petarung MMA juga bertekuk lutut di hadapan Chen. Karena kejadian ini, akhirnya semuanya ditahan oleh polisi. Namun, Ken di pihak yang dirugikan tidak mempermasalahkan masalah tersebut, membuat semuanya menjadi bebas. Chen dan Lee pun pulang. Di jalan mereka melihat nenek Lee, dan ia pun segera membantunya. Lee pun mengutarakan kepada Chen bahwa ia ingin kembali ke sekolah dan ingin merubah hidupnya. Chen pun mengiyakan hal tersebut. Dari perkelahian Tuan Chen tadi malam membuatnya menjadi pusat perhatian karena beritanya tersebar. Kini ia sangat dihormati oleh guru-guru lain dan murid-muridnya.
Murid di kelasnya sekarang sangat antusias untuk belajar, sampai suatu ketika kelompok Lee berbincang mengenai kelanjutan kuliah dan cita-cita mereka setelah lulus. Namun ternyata si Cheng merasa bahwa dirinya adalah seorang yang sangat-sangat bodoh. Ia takut tidak lulus ujian sehingga ia memutuskan untuk membeli obat pintar. Penjaga apotek pun memberinya obat untuk meningkatkan daya ingat saja. Sebelum ujian uji coba, si Chen pun terus-terusan meminum obat tersebut dengan sangat-sangat banyak. Namun, ternyata nilai dari ujiannya malah paling jelek di antara teman-temannya. Keesokan harinya, si Chen pun memutuskan untuk tidak masuk ke sekolah karena beralasan tidak enak badan. Namun, ternyata ia berniat untuk bunuh diri karena ia merasa frustasi dengan menjadi orang yang sangat bodoh. Kejadian ini membuat gempar media dan media pun juga membesar-besarkan beritanya sehingga berdampak negatif ke sekolah Takji beserta murid, guru, dan wali kelasnya, yaitu Tuan Chen. Ia menjadi orang yang paling disalahkan di kejadian tersebut karena ia dianggap lalai dan tidak bisa mendidik muridnya dengan benar. Chen pun diinterogasi oleh ketiga pejabat pemilik sekolah dan memutuskan agar Chen pergi dari sekolah tersebut. Pihak sekolah akhirnya tak menyerah begitu saja agar sekolahnya tidak dihentikan tahun depan. Para muridnya sekarang menjalani hari demi hari untuk belajar dengan giat sampai hari ujian tiba. Pihak sekolah juga berusaha agar Chen kembali ke sekolah Takji dengan cara membuktikan bahwa ujiannya mendapat nilai bagus. Alhasil, nilai ujian sementara murid-murid sekolah Takji mendapat nilai bagus, sehingga hal ini mendorong sekolah mereka untuk tetap buka. Ken yang mengetahui berita tersebut tidak tinggal diam, karena jika sekolah Takji tetap dibuka, bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Hari ujian resmi pun telah tiba, namun para murid kelas Chen dijebak oleh Ken agar datang ke sekolah terlebih dahulu. Ken datang dengan anak buahnya dan mengurung murid-murid di kantin sekolah. Hal ini dilakukan agar para murid tidak bisa mengikuti ujian sehingga satu kelas akan anjlok dan mempengaruhi yang lain. Dan hal itu akan membuat sekolah Takji menjadi ditutup tahun depan. 你哋今日唔使考試咯喎。我嚟啊！睇雪刮花，我哋夠鐘考試㗎啦。唔使考㗎咯喎，等我再同佢隻抽。 Namun tak lama kemudian datanglah Chen yang langsung menghajar para anak buah Ken dan membebaskan murid-murid yang ditahan. Sembari berkelahi, Tuan Chen pun menyuruh agar para murid bergegas pergi untuk mengikuti ujian. Sedangkan Tuan Chen masih terus berkelahi dan sampailah saat ia berkelahi dengan Ken, dan ternyata Ken adalah teman sekolahnya dulu yang tangannya dipatahkan oleh Chen saat berkelahi dan menjatuhkan patung kepala sekolah hingga tangan Ken patah. Hobi Ken dari dulu adalah bermain piano dan ingin menjadi musisi terkenal. Ken juga merupakan juara 2 taekwondo, yang dimana juara pertamanya adalah Chen itu sendiri. Singkat cerita, pertarungan keduanya dimenangkan oleh Chen, dan karena Chen merasa bersalah kepada Ken, akhirnya pisau yang ia pegang pun ia tusukkan ke kakinya sendiri daripada harus membunuh Ken. Di sisi lain, para murid berhasil tepat waktu datang di ujian, dan akhirnya mereka bisa mengikuti ujian tersebut. Scene penutupnya diperlihatkan bahwa sekolah Takji tidak jadi ditutup, dan malah akan mendapatkan bantuan oleh Departemen Pendidikan. Begitu juga dengan Chen yang menjadi wali kelas kembali di sekolah tersebut, dan film pun akhirnya tamat. Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat dari film ini. Nilai moral film ini adalah kehidupan seseorang dipengaruhi oleh dunia pendidikan dan lingkungan sosialnya. Semua orang memiliki masa-masa kelam dan sulit untuk mencapai kesuksesannya. Jadi jangan menyepelekan keadaan seseorang saat ini. Mungkin ia hanya butuh waktu untuk mengamplasnya agar bisa mengkilap. Maaf jika ada salah kata, terima kasih dan salam Project Film.